Ya, ini di kajian-kajian saudara itu tetap kalimatnya memenuhi unsur, tapi kesimpulan saudara tidak memenuhi unsur. Ini gimana ini penjelasannya ini? Ini kajian-kajian saudara ini. Jadi itu tadi kan kesimpulan yang saya bacakan. Anda sudah renvoi kesimpulan poin 2. Tapi di kajian-kajian setiap case itu Anda sepertinya menjelaskan bahwa itu dengan demikian terpenuhi unsur. Apa Anda mau renvoi juga itu? Coba misalnya ya. Ini alat bukti saudara ini kan saudara sendiri yang siapin ini. Coba lihat di poin berapa ini? Halaman 100. Oke. Anda mengatakan hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi pesaing calon petahana. Bla 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 sehingga unsur menguntungkan dalam pasal aku terpenuhi. Terus bla 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 bahwa peristiwa pemberian kuota internet aku dilaksanakan di Kota Banjarbaru ataupun Kota Banjarbaru merupakan bagian dari daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian unsur daerah sendiri dalam pasal aku memenuhi unsur. Mana itu? Ini mau direnvoi semua. Sudah lihat yang saya baca tadi? Ini kajiannya tidak nyambung nih. Kalau kajiannya seperti ini, ya, itu yang dimaksud tadi pengadu. Dan sedikit dari saksi kedua, Anda di bagian kajian atas itu mengatakan terpenuhi unsur, kesimpulannya tidak memenuhi unsur. Gimana itu penjelasannya? Yang Mulia, dalam proses kajian itu tentu saja harus dilihat tidak hanya pada potongan-potongan ini saja yang Mulia. Ada potongan-potongan lain, ya, ada kalimat-kalimat yang lain, ada keterangan-keterangan lain yang kemudian harus kemudian dipersesuaikan juga yang Mulia. Sehingga tapi ini state saudara, state itu adalah pernyataan. Itu tugas majelis menilai potongan-potongan itu dan kami akan menilai keterkaitannya. Cuman ini kan Anda menstate, Anda menjudge bahwa ada terpenuhi unsur perilaku dari petahana itu. Ya. Itu ya memang pasti akan kita baca semua ini, bukan cuma potongan itu. Cuman ini kan clue-cluenya itu yang kita tanyakan ke Anda itu, kalimat-kalimat itu. Ya. Statement saudara itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya pengadu itu petahana itu melakukan pelanggaran. Anda menilai hal ini maka menimbulkan ketidakadilan bagi pesaing sehingga unsur menguntungkan terpenuhi dan seterusnya. Bagaimana itu penjelasan saudara? Apa memang cara membuat kajian seperti ini boleh berbeda? Ada ketidakkonsistenan antara kajian dengan kesimpulan. Boleh seperti itu? Sebenarnya kajian ini dibuat dan dihimpun oleh tim divisi penanganan pelanggaran yang mulia. Oleh karena itu dalam Perbawaslu 11 itu ditandatangani oleh Kodim Penanganan Pelanggaran. Namun kemudian dalam proses pleno ya hasilnya ditentukan oleh 5 komisioner yang mulia. Nah setelah melakukan satu proses pengkajian itu, ya pleno itu, maka hasil kajiannya yang disebut dengan kesimpulan itu adalah bahwa kajian tersebut tidak terpenuhi unsur-unsurnya yang mulia. Siapa ini Ashar Riyadi ini? Saya yang mulia, izin. Anda baca tidak sebelum tanda tangan? Ya saya baca yang mulia. Jadi ini Anda jangan melempar tanggung jawab. Saudara ini kan bertanda tangan di sini, koordinator penanganan pelanggaran. Ya, berarti Anda harus bertanggung jawab ini setiap kata di kalimat ini. Walaupun itu kemudian ada keputusan pleno yang endingnya tidak meneruskan, tapi ini kan keputusan pleno itu dasarnya kajian.
Kajian itu ada penanggung jawabnya, koordinator penanganan pelanggaran. Apakah ini kajian yang saudara buat ini, yang saudara teken ini 101 halaman ini dibaca oleh 4 anggota lain sebelum saudara tanda tangan? Jawab jujur. Iya Yang Mulia. Jadi waktu itu kami melakukan ekspos proses penanganan. Lalu kemudian Saya tidak tanya, ini hasil kajian ini. Saya tanya masing-masing ya, dijawab. Saudara teradu 1, apakah Anda membaca ini kajian dari koordinator penanganan pelanggaran? Jawab jujur, kalau saudara ketahuan tidak jujur, saya bisa pecat saudara. Apa saudara baca ini kajian dari koordinator penanganan pelanggaran yang dibuat tanggal 3 November? Pada saat tanggal 3 Yang Mulia saya belum baca. Tapi saat ini sudah baca. Baru aja Anda baca. Jujur saja. Ini sidang peradilan etik ini, bukan peradilan hukum. Jadi saya minta kejujuran saudara. Terhadap 1, jawab pertanyaan saya. Apakah Anda baca sebelumnya ini kajian dari koordinator penanganan pelanggaran? Sebelum sidang ini beberapa ada tanggal berapa kemarin saya sudah baca. Jawaban kan saudara tidak jelas itu. Tegas saja. Dibaca tidak kajiannya koordinator penanganan pelanggaran ini yang tertanggal 3 November? Saat ini iya. Sebelumnya? Belum. Belum. Teradu 2? Belum, Yang Mulia. Teradu 3? Belum, Yang Mulia. Teradu 5? Belum, Yang Mulia. Nah, saudara, kemudian apa dasar saudara pleno kalau saudara tidak baca ini kajian? Dijawab, Ketua Bawaslu, jawab. Pada saat itu saya ikut melakukan klarifikasi dan pada saat itu juga kami mengikuti proses pleno proses pleno terkait penanganan pidana pemilunya. Nah, sehingga pada saat itu saya sudah mengetahui proses dari awal penanganan pelanggaran ini. Karena mengetahui berdasarkan dengan catatan-catatan yang saya punya, walaupun kajian ini belum selesai pada saat itu, karena waktu kami harus menyelesaikan pleno malam itu. Nah, berdasarkan catatan-catatan yang kami miliki dan berdasarkan karena beriringan antara penanganan pelanggaran pidana dengan penanganan pelanggaran administrasi ini beriringan, kami selesaikan pleno terkait penanganan pelanggaran pidana dulu. Nah, ketika Gakumdu menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur pidananya pada saat itu terkait kasus tagline ini, maka beberapa argumentasi terkait itu kami bawa pada saat pleno untuk penanganan administrasi ini. Jadi ada beberapa argumen kami ada di berita acara pleno pada saat itu terkait alasan untuk menghentikan atau meneruskan kasus 02 ini. Nah, jadi itu yang menjadi dasar pada saat itu untuk kami melaksanakan pleno. Sehingga karena dari awal saya juga mengikuti proses penanganan kasus tagline ini dalam prosesnya, walaupun kajian yang baru disampaikan yang tertanggal 3 November itu pada saat itu tidak kami pegang karena penanganan pelanggaran itu kan 3 hari plus 2. Sedangkan saat itu kami menangani kasus pidana dan juga menangani kasus administrasi dan pleno harus diselesaikan malam itu. Berdasarkan argumentasi-argumentasi dan catatan-catatan sendiri masing-masing, maka kami lakukan pleno itu, Yang Mulia. Teradu lain, ada jawaban? Yang Mulia, seperti yang sama bahwa pada saat kami melakukan pleno itu berdasarkan fakta dan keterangan yang kami dapat dari masing-masing. Surat yang dibuat kajian itu kami ketahui
4-5 hari belakangan ini saja, Ketua Majelis. Ya. Terlalu lain? Yang mulia, bahwa sebelum kita pleno kita ada gelar perkara mengupas fakta keterangan yang diperoleh, kemudian masing-masing memberikan pendapat. Untuk kajian memang dibikin oleh Kordip, tapi kami pembahasannya berdasarkan hasil fakta dan keterangan yang diperoleh dari perkara yang ditangani. Itu yang mulia. Terlalu lain? Selain terhadap koordinator penanganan pelanggaran? Ya, izin yang mulia, bahwa pada pleno disebutkan bahwa pada tanggal 3 November 2020 kami memang belum sempat mendapatkan salinan formulir kajian tersebut. Jadi kita pleno berdasarkan keterangan waktu dari penanganan pelanggaran. Fakta-fakta yang diterangkan. Terima kasih. Bagaimana bisa Anda memutus nasib ya orang laporan itu tanpa membaca kajian kepada 4 orang ini? Ya. Ini Anda ini bagaimana ini? Anda percaya saja laporan dari koordinator penanganan pelanggaran. Tidak perlu membaca Home A11 kajian ini. Jadi kalau dilaporkan di pleno seperti itu bahwa tidak memenuhi unsur, kemudian diterima tanpa melihat kajian. Bagaimana cara kerja saudara ini? Kepada ketua dulu. Jadi pada saat itu kami terkait dengan fakta-fakta keterangan yang ada disampaikan dan diinformasikan oleh Kordip Penindakan Pelanggaran. Nah, setelah dipaparkan, disampaikan, maka masing-masing punya catatan sendiri. Lalu kami melakukan pleno terkait hal itu. Anda pleno dengan form hasil kajian ini atau pleno dulu baru buat kajian? Analisisnya mungkin beriringan. Jadi kami pleno seiring dengan ini dibikin oleh Divisi Penindakan Pelanggaran. Enggak, ini form A11 ini. Ini sudah jadi dulu dibawa ke pleno atau saudara berlima pleno dulu baru koordinator penanganan bikin kajian? Ya. Ya, yang mana itu? Kami pleno dulu, baru pleno itu berdasarkan fakta-fakta keterangan yang disampaikan. Jadi sebelum ada analisis atau kajian yang ada, kami disampaikan fakta-fakta terkait dengan penanganan pelanggaran terkait kasus ini. Berdasarkan fakta-fakta itulah kami melakukan pleno. Baru kajian ini menyusul. Bagaimana Anda mengontrol bahwa hasil pleno saudara itu sesuai dengan kajian yang dibuat kemudian? Nah, terkait itu cross check kami agak lama memang saya baru mengetahui terkait dengan hasil kajian yang ada ini.